zodiaknya Sagittarius dengan saya. Apa hubungan Bang Brad dengan Brad Pitt? Apakah nanti akan dibahas oleh beliau? Bagaimana sepak terjang beliau sehingga menjadi seorang entrepreneur yang hebat sekaligus menjadi seorang entertainer. Nah, bagaimana cara mengupas beliau selama karir di dunia tersebut akan dipandu secara menarik, secara cerdas oleh Ibu Prapti. Beliau adalah salah satu guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang. Kepada yang terhormat Ibu Prapti, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan ya, yang hari ini membersamai kita kira-kira kurang lebih 2 jam ya ke depan. Di depan tadi sudah sempat disampaikan info sedikit tentang narasumber kita pada hari ini, hari kedua kegiatan grooming Pusat Belajar Guru Karawang. Baik pelajar dan Bapak Ibu guru hebat, Sobat PBG Karawang, cukup menarik dan mengundang rasa penasaran kita bersama. Apa yang nanti kita bisa gali lebih banyak dari narasumber kita hebat pada siang hari ini, yaitu Bang Awan Gunawan, atau boleh saya panggil Bang Brad ya, nama beliau mungkin lebih dikenal ya. Untuk itu sebelum kita nanti banyak bertanya mengenai tips dan trik menjadi entrepreneur, di mana Bang Brad ini adalah sangat luar biasa, tokoh muda, tokoh entrepreneur dari Karawang, putra Karawang asli, yang sukses di dunia wirausaha dan juga tadi disampaikan di bidang entertain. Beliau, Bang Brad, lahir di Karawang tanggal 5 September 1982. Jadi memang betul-betul pengusaha muda, entertain yang berhasil juga. Kemudian beliau tadi disampaikan bahwa putra asli Karawang, sekolah di Karawang, alumni dari SMA Negeri 1 Karawang, pernah mengambil di jurusan IPA ya Bang ya? IPA. IPA dong. IPA dong. IPA dong. Baik. Pernah juga menjalani kuliah di Bandung. Lulus nggak Bang? Di Bandung. Yang lulus di Karawang. Oh iya, tapi tunggu dulu ya. Iya lagi. Ya, tunggu dulu ya. Pelajar dan Bapak Ibu hebat, sahabat, sobat PBG Karawang, meskipun DO dong, tapi ternyata di balik itu perjalanannya wow, luar biasa. Ya, tapi berhasil menyelesaikan kuliah di STIMI Karisma ya Bang ya. Alhamdulillah. Ya, jurusan manajemen informasi. Iya. Dan ya, baca. Oh iya. Sudah ngintip dulu kan. Nah, Bang Brad ini pernah berbagi juga dengan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Karawang ya. Pernah mengajar untuk TIK di SMA Negeri 1 Karawang. Barangkali banyak sekali alumni juga yang mengenal beliau. Dan berikutnya, meskipun lulus STIMI Karisma, IP-nya luar biasa ya.
Oke atau enggak ini Bang? 2,1. 2,1. Ini 2,1 ya. Tapi ada alasannya kenapa segitu. Ya, betul. Oke, nanti pokoknya kita kupas tuntas pengalaman Bang Brad di sini ya. Hari ini biar nggak penasaran. Tadinya 4,0 dari 2,1. Terpangkas ya, terintroduksi langsung. Gitu. Ya, ya. Nah, kemudian Bang Brad ini pengalamannya luar biasa. Sampai menjadi seperti sekarang ini ternyata liku-likunya itu cukup panjang ya. Karena jualan bakmi ayam, asinan Bogor, pinggiran jalan atau di mana tuh Bang? Atau di restoran atau di mana sih? Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Di tengah jalan. Pinggir jalan aja, pakai gerobak. Ya, pinggir jalan pakai gerobak. Tapi itu pengalaman sangat berharga. Jualan obat kuat juga. Ya, kemudian pernah juga beliau merasakan atau bergelut di dunia usaha di perusahaan ya. Benar. Menjadi branding manager di perusahaan kosmetik luar biasa. Dari OB. Jadi? OB dulu, terus jadi manajer. Oh, ya. Oke, nanti pokoknya dia tanya dari OB sampai jadi manajer, sekarang jadi entrepreneur yang luar biasa hebat. Lagi dicatat. Ayo siang kalian. Ada kode. ODG di Karawang ya. Nah sekarang Bang Brad alhamdulillah ini juga didampingi dengan istri tercinta. Iya. Ya. Beliau memiliki 3 anak Honda. Iya. Kami namanya anak-anak Honda. Oh, anak Honda. Tapi lucu-lucu dan imut ya Bang ya. Kayak bapaknya. Kayak bapaknya. Nah untuk sementara ini kegiatan sehari-hari syuting. Iya. Kemudian menulis. Ya. Buku-bukunya lumayan terkenal. Saya sempat lihat-lihat itu. Enggak pakai lumayan ya, cuma terkenal. Oh iya, ya aduh, ampun dah. Ini kok moderatornya menjatuhkan narasumber ya? Sorry. Boleh ganti nggak? Terkenal banget. Contoh story di antaranya sobat PBG, baik pelajar maupun bapak ibu kenal ya, karena ini sangat terkenal. Sekarang Honor naik ya? sip. Ya, baca story, kemudian ada yang berjudul seberapa besar sih judul? Nggak besar, berat. Seberapa berat? Oh, seberapa berat? Ibu jangan ganti-ganti judul buku saya. Nah ini berat tuh. Ya, seberapa berat ya? Seberapa beda dikit. Sama boleh dong. Seberapa besar udah mulai dari jual obat kuat ya? Disambung-sambungin sama dia. Ya, lanjut ya. Ada 3 buku yang sudah dihasilkan ya Bang ya? 4. Empat. Nambah berarti ya, sudah nambah. Besok jadi 5 ya Bang ya? Ya, sama buku nikah. Oh, sama. Ya, sudah beberapa judul yang sangat terkenal dihasilkan oleh Bang Brad. Alhamdulillah hari ini beliau hadir bersama kita akan memberikan bagaimana tips dan trik menjadi entrepreneur. Tentunya adalah entrepreneur yang handal, jago ya, luar biasa. Ya, baik. Berikutnya kita coba melihat cuplikan sedikit dari beberapa informasi mengenai Bang Brad. Silakan disimak, kita perhatikan bersama, luar biasa. Ini. Awan Gunawan, pemilik usaha bakmi Brahma Pakor, singkatan dari Papa Korel,
kerap membagikan cerita menarik di halaman Facebooknya. Salah satunya, cerita ketika Iin Marlina istrinya berperilaku aneh yang diunggah pada bulan Mei 2018 lalu. Lebih dari 69.000 like dan 84.000 share yang membanjiri postingan Awan tersebut. Berkat tulisannya di Facebook, banyak orang yang tidak hanya bersimpati kepadanya, bahkan menjadi hiburan cerita inspiratif bagi followernya. Tidak sampai di situ saja, dari tulisannya tersebut, kini sudah menjadi gerakan sosial yang donaturnya telah tersebar di berbagai daerah. Awal saya kenal Pak Cor tuh dari Facebook, kayak cerita-ceritanya neneknya dia gitu kan ya Mas. Kayak cerita kehidupannya dia yang real, tentang dia yang nggak punya duit, tentang dia yang bangkrut, tentang dia yang rekrut anak jalanan. Pas ketemu sih ya ternyata benar ceritanya, sama apa yang dia ceritakan di Facebook sama kehidupan nyatanya ya benar. Betul-betul seperti itu. Kayak yang rumahnya dikontrakan gitu kan. Yang ruangannya ya cuma, dia kan foto cuma di ruangan itu-itu aja ya. Emang itu-itu aja ruangannya gitu. Emang cuma segitu. Awan dan Iin selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan, diantaranya gelandangan, pemulung, anak jalanan, pengamen, serta anak-anak putus sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Kepada Om Awan, kebetulan beliau kan senang dengan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial. Jadi Om Awan ini datang menemui saya ke kantor LK3, menceritakan apa yang selama ini dia kerjakan, dan saya respect sekali dengan kegiatan beliau, sehingga saya mengajak beliau untuk bergabung dan beliau sangat senang sekali. Akhirnya kami bergabung untuk memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada masyarakat. Di balik ceritanya yang kocak dan menghibur, rupanya tersimpan cerita sedih tentang usaha Awan di bidang IT, percetakan dan kuliner yang bangkrut di tahun 2013 silam akibat gaya hidupnya yang berlebihan hingga meninggalkan hutang ratusan juta rupiah. Kini kisah Awan beserta istrinya telah ditulis dalam sebuah buku yang diberi nama Pakor Story. Awan berharap dari tulisannya ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, dulu kan bisnis Anda lumayan lah ya, udah punya 3 toko ya. Toko apa ini ya? Pertama buka percetakan, gagal. Terus buka warnet, gagal. Tunggu dulu, kenapa saya undang Anda kalau gagal dulu ya? Nah, Ini siapa tadi yang milih narasumber ini? Ini pasti ada salah pilih, minta maaf ini penonton, minta maaf ini. Ini cerita kok gagal melulu. tapi kan ada yang ketiga, Oh, ketiga apa? buka kuliner. Berhasil. Oh, alhamdulillah bangkrut tuh. Habis semuanya. Iya, Jadi, iya. tapi kenapa Anda kok bisa gagal terus itu waktu itu? Setelah dievaluasi, pertama saya kurang fokus dalam berusaha ya. Jadi tadi kan dibilang percetakan, ada warnet, ada kuliner, ikut MLM juga gitu kan. Jadi waktu saya habis untuk mengelola bisnis-bisnis baru. Beberapa nggak saya kuasain bahkan. Cuman coba-coba aja karena ikut tren ya. Ini lagi rame, saya buka kayak gitu. Terus yang kedua karena hutang dan riba ya gitu. Karena gali lubang tutup lubang ya. Yang ketiga, saya nggak dengar apa yang orang tua saya bilang gitu. Ternyata tetap doa orang tua, ridho orang tua yang paling mesti kita dengerin. Lalu bagaimana bisa bangkit kembali? Lepas dari, maaf ya, sekarang jualan mie. Iya, iya. Bagaimana cara Anda bertahan dan bangkit? Bisa ceria seperti sekarang. Kalau orang bangkrut biasanya bunuh diri. Kenapa Anda nggak bunuh diri? Ini nasihat yang salah lagi nih. Iya, iya. Iya, oke. Bagaimana caranya bangkit waktu itu? Oh, ini nih biang keroknya. Gimana? Apa peran istri di sini? Jadi waktu saya bangkrut, saya banyak utang tuh. Alhamdulillahnya saya punya istri yang luar biasa banget ya. Gitu. Biarpun saya banyak utang, dia nggak pernah tinggalin saya. Karena utang saya pakai nama dia semua. Iya. Iya. Bukan karena setia ya? Bukan. Oke, terus? Dulu waktu saya banyak usaha tuh, saya sama istri jauh, sama anak jauh gitu kan. Berangkat habis sholat subuh, pulang jam 2 pagi gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang, Kanda antrin dong ke pasar.
Dinda takut ke pasar banyak begal gitu kan. Dinda anterin Dinda kondangan dong gitu. Cuman saya nggak pernah ada waktu kan, dengan alasan gue kan kerja keras begini kan buat bahagiain lu. Saya bilangnya kayak gitu. Padahal dia nggak bahagia. Oke. Menarik. Banyak orang yang bekerja katanya demi keluarga, tapi anak dan istri telantar ya. Iya. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Nggak ada waktu ya. Jadi saya belajar hari ini kepada pasangan yang lebih muda ini. Oh iya. Karena yang saya ceritakan tadi itu saya. Kelihatan. Iya. Apa? Kelihatan. Keluar. Ayo. Jangan. Belum selesai. Ini udah berapa lama dagang mie? Udah 2 tahun. Ini mie gerobakan gitu? Betul. Udah punya berapa gerobak sekarang? Iya, tinggal satu-satunya. Itu pun kami pertahankan karena yang jaganya itu dia anak yatim ya. Apa itu alasannya untuk bisa sampai sekarang masih Betul, ada? karena kalau secara profit nggak ada profitnya. Gitu. Bakmi kami cuma terkenal di awal-awal aja karena berkat medsos ya, viral. Jadi bakmi kami itu gratis setiap hari makan bakmi pakor untuk ibu hamil yang dihamili oleh suaminya sendiri. Oke, yang dihamili oleh orang lain nggak akan boleh, nggak boleh. Ya? Jadi buat yang pengen bakmi gratis, hamilah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, sampai di situ dulu karena ini saya belum lihat kisah sukses ini. Tapi sebelum cerita tentang bagaimana Anda dengan segala keterbatasan ternyata banyak berbuat baik. Nah, itulah yang akan kita dengarkan di sesi berikutnya. Kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Saya agak terganggu, Anda terlalu lama nih pegangan ini. Ya, baik. Kita sudah simak bersama tadi baru sedikit perjalanan Bang Brett dan Pakor. Ternyata Pakor ya Bang ya, bukan Pakor ya. Nama panggungnya Pakor. Oh gitu, Pakoren. Baik. Menarik sekali ya, tadi dibilang gagal, bangkrut atau baik. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang menjadi sukses ya. Baik Bang, ada mungkin sebelum kita langsung nanya-nanya aja gitu gimana ya? Tadi sudah kita simak perjalanan baru sedikit sih ya, baru sedikit. Jadi saya pengen tahu lebih banyak lagi. Saya rasa juga sama juga dengan pelajar dan Bapak Ibu hebat Sobat PBD Karawang ingin tahu bagaimana kisah suksesnya dari awal. Kalau sekarang itu kan kita melihat para wanita sebenarnya kan kota industri ya. Katanya ini adalah area industri terbesar se-Asia. Jadi kenapa nggak berpikir ke pabrik aja deh? Tapi ini luar biasa. Justru dengan menjadi entrepreneur itu kan berarti membuka peluang memperkerjakan orang lain. Bahkan tadi saya lihat Bang Brett itu luar biasa rasa sosialnya ya. Saya lihat tadi menggalang anak-anak jalanan gitu sampai jalan yang kita menemui sekarang ini. Apalagi di Karawang industri dari mana-mana arahnya ke Karawang karena UMKM memang luar biasa tertinggi. Jadi banyak sekali pertanyaan di sini. Tapi bahkan nggak mau sama gitu. Justru membuka peluang kita meskipun tadi gagal yang ketika pada bangkrut atau apa, tapi tetap aja ayo bangkit gitu. Gimana tuh Bang? Bisa seperti itu. Pengen tahu. Biji di tempat sebentar ya. Oh betul. Soalnya nggak kelihatan cantiknya. Oh gitu. Berarti depan kan Bang? Itu nggak usah. Oh gitu. Iya. Kalau saya kan sehat ya. Saya juga sehat sih. Nah, jadi kalau dikira sakit itu lepas. kamera setelah kamera itu ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Awan Gunawan. Kalau di dunia penulisan itu biasa dipanggil
dengan nama pena. Nama pena saya Brad Pitt. Tadi udah dibahas sama host kita. Dari tanya juga kenapa namanya Brad Pitt, karena biasanya penulis kan memang seperti itu, punya nama pena. Seperti idola saya tuh Bung Darwis tuh, nama penanya kan Terelie. Nah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari nama pena sendiri. Akhirnya ketemulah nama Brad Pitt ini. Nah, kenapa Brad Pitt? Ya nyari-nyari artis yang mirip lah ya. Tadinya Afgan, karena dengan Afgan berasa nggak mirip. Akhirnya dapet yang Alat ganteng ya. Istri saya juga sama, penulis. Nah ini bukunya dia yang putih. Nama penanya Nicole Kidman. Kenapa namanya Nicole Kidman? Kenapa ini? Sama, berasa mirip juga ya. Nah, terus benar sekolah di SMA 1 Kerawang, kalau SMP-nya SMP 1. SD-nya Budi Asih, Karangpawitan, dari Karangpawitan, di Jatirasa Timur. Nah, dari kecil udah seneng dagang. Sambil sekolah tuh sambil bawa es mangkok, es yang panjang. Nah, tadi Bapak host ini bilang tentang apa? Moksen, tanah merah. Nah, saya kalau pulang sekolah jualan es mangkok di lapangan Moksen. SD itu ya. Karena melihat di lapangan Moksen ini banyak yang main bola kan. Pasti haus dong. Kalau haus kita jualan apa? Jualan air. Jualan daster. Ini pasti jualan air, jualan es di situ. Jadi emang dari kecil udah seneng dagang. Gitu. Terus akhirnya sekarang jadi entrepreneur, bahasa gampangnya wirausahawan. Tapi kalau menyambung ke judul yang dikasih untuk di Basar ini, bagaimana tips dan trik jadi entrepreneur? Kalau saya sih lebih ke kenapa kita pengen jadi entrepreneur dulu gitu. Lalu dibahas tips dan triknya. Pertama kenapa? Tahu dong, pengen juga gitu. Tentunya sahabat PBG, sobat PBG, pelajar, baik bapak, ibu gurunya juga pengen juga kan. Nah, iya. Jadi pengen tahu kenapa. Pengen tahu ya? Iya, pengen tahu. Oke. Ini yang hadir, yang nyimak SMP, SMA, SMK dan bapak ibu guru. Bapak ibu guru juga ya. Berarti teman-teman saya yang dulu waktu saya ngajar jadi guru ada dong ya? Ya. Wah, ini ada yang jadi guru. Sekarang jadi guru muridnya Awan. Besar nih. Sekarang jadi guru, gurunya murid saya, Bu Maria Winung. Saya baru tahu ternyata Bang Bedwi pernah ngajar saya waktu di SMA 1 Karawang. Bu Maria Winung, SMP 1 Ciampea. Guru ya. Bahasa Indonesia punya istri deh. Wah, saling. Iya. Nah jadi gitu, kalau misalkan ditanya nih ya, Bang Brad kenapa? Gimana sih tips dan triknya jadi seorang pengusaha atau wirausahawan, entrepreneur, ya, atau wira swasta? Sama aja kan? Kalau entrepreneur susah ya, entrepreneur. Usaha. Pengusaha lah ya, boleh lah. Kalau saya, balik lagi ya. Kenapa dulu mau jadi pengusaha? Dapi. Alasannya apa sih pengen jadi pengusaha? Sedangkan biasanya nih Bu, anak-anak Kerawang itu kan setelah lulus, dreamnya kan masuk pabrik. Ya kan? Anak-anak Kerawang, karena kayak yang dibilang tadi, Kerawang adalah salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Jadi bayi di Kerawang tuh kalau lahir tuh pasrot, ya begitu orientasinya langsung ke pabrik. Salah nggak? Nggak apa-apa, bagus gitu kan. Tidak ada jiwa pengen kerja. Cuman saya ini kan anak lokal nih Bu. Saya ini orang Kerawang, saya lahir di Rumah Sakit Umum Lama Adiaksa. Ya, waktu itu saya lahir di sana. Kecilnya di Jatirasa Barat Bu. Saya anak Jatirasa. Mainnya di KW Genep tuh, KW 6. Nah, yang jadi Dosi besar itu main di situ. Pokoknya saya anak Kerawang banget lah. Karena Pak mancing di sana ya?
renang Bu gitu. Renang di situ. Pokoknya saya anak Kerawang banget. Nah, berharap suatu hari nanti ketika saya lulus SMA, waktu SMA aja udah mikir pengen kerja di Kerawang nih. Lulus kuliah pun sama. Saya kuliahnya bareng. Dulu saya di Bandung kuliah, cuman karena ada masalah sampai kena DO, saya kuliah lagi di Kerawang. Saya di akuntansi, ngambil akuntansi gitu. Cuman di akuntansi ceweknya kurang cantik waktu itu, jadi saya ngeliat di jurusan lain ada nih manajemen informatika kok cantik banget ya, istri saya itu, saya pindah jurusan, gitu, pindah jurusan, dan akhirnya kenalan sama dia. Sejak kenalan sama dia tuh IPS saya turun 4, hingga akhirnya 2,1. IP kan dilihat di IPK dulu kan, IPK-nya kan, wah 2,1. Begitu. Jadi buat teman-teman yang sedang sekolah, sedang kuliah, hati-hati. Hati-hati memilih wanita ya. Ada yang bisa bikin prestasi naik, ada yang bisa bikin prestasi turun. Gitu. Terima kasih Indah telah membuat ketika saya ngalamu di KIC dan di Saya Cinta. Jadi gitu, kita melamar berdua nih. Saya sama istri melamar kerja pakai ijazah ke kawasan Sukacita gitu ya. Di interview kan, interview. Pokoknya setiap di interview ujungnya ada aja alasannya. Saya nggak diterima kerja tuh Bu. Ini pengalamannya bagus, kurikulum kitanya bagus, tapi maaf ya aku nggak bisa terima kamu. Saya tanya kan kenapa? Dia jawab, karena kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Jadi saya nggak diterima kerja dengan alasan karena pabrik lebih suka sama para pendatang ketimbang sama anak-anak lokal. Betul kan? Ya kan, udah jadi rahasia umum kan? Gitu. Nah, udah gitu, oh ternyata kayak gitu ya. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan lebih suka sama para pendatang gitu. Karena pendatang itu lebih ulet, lebih semangat, lebih rajin, lebih disiplin. Ibu asal dari mana Ibu? Ya. Ibu pendatang ya? Ya. Gara-gara Ibu nih. Saya susah dapat kerja di kota saya sendiri. Wah. Itu bos sebelah mana? Kayak gitu. Nah, akhirnya saya mikir, wah kalau gitu ya, bukan salah pendatang, salah saya sendiri sebagai anak lokal. Kenapa saya nggak bisa sekeren mereka? Ya? Solusinya adalah, berarti saya sebagai anak lokal harus merantau keluar ya nggak? Supaya bisa serajin Ibu di sini ya nggak? Atau kalau saya nggak mau merantau keluar karena biasa kan orang tua kita kan, aduh kerja jauh-jauh amat, makan lagi Ibu juga bisa, gitu kan? Kadang-kadang orang tua gitu tuh, bikin anaknya males tuh. Bahasa Sundanya itu apa ya? Burung batok ya Pak. Sudah ada mah di mana bisa. Digawe mah tuh rajin-rajin amat. Akhirnya gitu anaknya udah punya mindset ada orang tua gua ini. Gitu. Nah solusinya pertama ya harus merantau. Kedua kalau nggak merantau buka usaha. Gitu. Nah karena saya nggak mau merantau, gitu. Karena saya tuh deket banget sama orang tua, saya pengen sisa hidup saya itu mengabdi buat bahagian orang tua, namun jauh dari dia. So saya buka usaha. Itu big why, gitu. Yang itu kenapa? Alasan kuatnya, kenapa saya mau jadi seorang entrepreneur. Karena tadi tidak mau jauh dari orang tua. Karena saya nggak diterima kerja di pabrik. Alasannya banyak sih. Anda nggak diterima kerja karena saya nggak mau ngerantau, karena saya pengen bagian orang tua saya dalam artian saya pengen ikut perusahaan mereka, karena kalau saya berpikir dia pun seorang kaya tapi orang tua saya jauh, buat apa juga gitu. Dengan saya hidupnya sederhana tapi bisa perhatiin dia terus tiap hari. Makanya kalau ibu cek Facebook saya nih, itu saya selalu cerita tentang gimana cara saya bahagiain istri, bahagiain anak, bahagiain orang tua. Tadi pagi nih Bu, saya bisa beli mama saya sepeda. Tapi mama bisa naik sepeda nggak? Bisa. Jadi begitu nggak bisa naik sepeda. Wah mama pengen sepeda dong, langsung saya ajak tuh ke toko sepeda. Mama pengen makan, saya ajak ke tempat makan. Gitu. Jadi kalau jauh susah, kalau dekat gampang. Jadi seperti itu.
kita harus cari tahu dulu kenapa kita pengen jadi pengusaha. Nah, nyambung nih dari yang terakhir ya. Saya pernah kerja di luar juga. Terakhir jabatannya sebagai manajer. Luar Kerawang, luar negeri. Di kota apa saya? Malang, Jawa Timur. Saya megang posisi branding manager. Kerjaannya bikin branding, bikin iklan-iklan, gitu ya. Bikin supaya perusahaan dan produknya dikenal di masyarakat. Itu kerjaan saya dulu, branding. Posisi bagus, gaji juga oke, 2 digit, fasilitas oke, punya anak buah juga gitu. Tapi somehow di Desember 2019 lagi meeting nih kita nih, meeting direksi nih. Ini manajer yang ada depan saya, general manager nih, Bunda Dewi namanya. Saya nangis depan Bunda Dewi, depan general manager saya itu. Saya bilang, ini tengah malam lagi meeting nih, udah 3 hari meeting nih. Saya bilang ke beliau, Bung, ini gua lagi ngapain ya di sini ya? Meeting sampai tengah malam, berhari-hari nggak ketemu anak istri gitu. Biasa gua kalau malam di Kerawang nih jalan keliling nih, bagi-bagi makanan ke orang-orang jalanan, ngobrol sama anak-anak jalanan. Kalau saya kan kegiatan malam-malam sama istri kan motor-motoran tuh ke sini nih sampai ke Johar. Ini jalan apa namanya? Bukan, ini apa yang di Pemda tuh? Oh, Bepas. Bepas tuh kan di lampu merah banyak itu. Nah, saya sama itu suka bareng. Nah, sejak saya jadi manajer, Bu, saya nggak bisa ngelakuin kegiatan itu. Waktu saya dagang bakmi, sebelum saya jadi manajer, saya dagang bakmi. Itu walaupun saya cuma tukang bakmi, tiap malam bisa ngelakuin kegiatan itu. Jadi, walaupun sepintas kelihatannya manajer itu posisinya lebih oke ketimbang tukang bakmi, tapi saya ternyata nggak ada jiwa di situ. Jiwa saya adalah jualan. Jadi pertanyaan ketika ditanya, kenapa mau jadi entrepreneur? Karena jiwa saya jiwa dagang, jiwa saya jiwa bisnis. Jiwa dagang, jiwa bisnis. Kalau seandainya jiwa dagang, jiwa bisnis, kalau seseorang itu tidak punya jiwa dagang, jiwa bisnis, bagaimana? Itu sih nilai plusnya ya. Kalau orang udah punya jiwa di situ, dia akan lebih fight, akan lebih bertahan lama ketika misalkan dapat cobaan-cobaan. Teman-teman saya yang lain memutuskan tetap jadi manajer. Jadi di situ dia punya kepengen emang pengen jadi manajer gitu. Saya pengen jadi pedagang gitu. Jadi nggak harus melulu tuh setiap orang jadi entrepreneur. Boleh nggak jadi karyawan? Boleh. Boleh jadi guru? Boleh gitu. Jadi teman-teman nih, teman-teman bilangnya dia BBD. BBD nih, kakak. Kan pengusaha muda ditulisnya juga kan. Di situ walaupun nggak muda-muda amat. Ini kayak tipe nih yang tulisnya. Jadi kalau misalkan saya boleh kasih saran buat adik-adik Karawang, kalau mau jadi entrepreneur, tanya dulu kenapa saya mau jadi entrepreneur. Catat ya. Itu dulu tuh. Bukan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan, misalkan lagi ngetren nih, cappuccino cincau, jualan kan 3 bulan jualan. Ya enggak? Ya. Lagi ngetren nih, dagang ingat gak tutut? Dulu ya. Pernah merajalela ya, bapak-bapak ya? Ya. Hilang. Es krim apa? Kuburan. Ya kan? Hilang. Es kepal Milo. Ya kan? 3 bulan hilang gitu loh. Nggak ada yang bertahan. Kalau ikut-ikutan, tapi kalau misalkan kita udah punya hal yang kuat, pasti ada pengusaha, hujan badai juga, yakin pasti berlalu. Sobat PBG, pelajar dan bapak ibu yang mendampingi guru-guru hebat di Karawang ya, ternyata tadi harus punya jiwa dagang dulu ya Bang ya? Enggak harus. Oh enggak harus ya? Enggak harus, kita tanya dulu ke diri kita. Seneng nggak sih dagang? Seneng nggak sih bisnis? Seneng nggak sih ketemu orang nawarin sesuatu? Seneng nggak sih kalau kita bisa ajak teman-teman kerja bareng sama kita? Seneng nggak sih buka peluang buat orang? Seneng nggak sih bantu orang? Kan kalau kita jadi pengusaha kan kita bisa bantu orang. Itu dulu tuh, seneng nggak sih bantu orang? Ya berarti seneng nggak sih bantu orang gitu kan? Iya. Seneng nggak bantu orang berarti bertemu dengan
banyak, memang gayanya ada di situ ya. Jadi sudah senang kejualan, insya Allah nanti disampaikan hujan badai apapun lewat gitu ya. Senang nggak dapat duit kaget? Kalau jadi pengusaha tuh sering dapat duit kaget tuh. Kok bisa ya? Kan kalau jadi karyawan kan kita dapat uangnya pasti gajian segitu tiap bulan. Misalkan UMR yang 4,2, yang 4,2 ada plusnya misalkan dari lemburan, insentif dan sebagainya, tapi terukur. Ya. Tapi kalau kita dagang kejutan terus tiap bulan, bulannya dapat berapa ya? Bulan depan dapat berapa ya? Kadang naik, kadang turun. Oke. Ya, itu jadi pertama harus ditanya dulu, mengapa saya ingin jadi pengusaha gitu ya. Kita tumben. Aduh ya. S2 lagi. Aduh, ya. Ya, Bu. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau sudah ada pertanyaan timbul kenapa saya ingin jadi pengusaha, berarti apapun nanti yang dilalui lewat. Gitu ya. Sama kayak mau nikah, kenapa saya pilih kamu buat jadi pasangan itu? Bukan pacaran itu ya? Emang ibu waktu mau nikah pakai tips dan trik? Ditanya dulu kan kenapanya, baru tuh tips dan trik jadi istri soleha. Oke. Nah, cukup menarik ya, pelajar Sobat PBG Karawang dan Bapak Ibu guru hebat yang mendampingi ya. Jangan lupa disiapkan pertanyaan dari pelajar Sobat PBG Karawang, nanti bisa kami bacakan, diambil dari streaming YouTube atau di Zoom-nya. Nanti akan dan kami GB ya, ada GB untuk 2 pertanyaan yang menarik ya. Baik, sebelum nanti saya mencoba melihat pertanyaan yang menarik dari YouTube streaming dan juga dari Zoom, ada pertanyaan lagi nih Bang dari saya. Apa ya? Kalau biasanya orang mengatakan begitu. Kalau jadi karyawan itu kan seberapa pun gajinya tetap aja karyawan, ya kan? Tapi kalau jadi pengusaha, seberapa pun penghasilannya, dia tetap sebagai bos. Kalau menurut apa? Kelebihan dari seorang wirausaha itu apa? Kalau menurut saya tuh kalimatnya tuh apa ya? Saya nggak suka kalimat itu. Langsung saya nggak suka kalimat itu. Buat saya jadi karyawan, jadi pengusaha itu yang penting seberapa bisa kita bermanfaat buat orang, seberapa berkah rezeki yang kita dapat, ya kan? Jadi karyawan kalau misalkan walaupun gajinya terukur dari perusahaan itu, tapi berkah, alhamdulillah ya. Kan bisa lihat ya guru-guru yang bisa tanda kutip nih, cuma guru gajinya berapa sih? Anaknya 12 tapi sarjana semua ya enggak? Ya enggak? Terus umroh haji ya enggak? Tapi ada entrepreneur nih yang super duper kaya banget deh, ya kan? Tapi anaknya narkoba, ya. Karena misalkan diperoleh dengan cara yang berkah misalnya. Jadi lagi-lagi saya pribadi sih nggak mengagumkan profesi entrepreneur. Balik lagi itu pilihan. Balik lagi pilihan. Terus apa ya? Kalau misalkan soal penghasilan antara menjadi entrepreneur atau menjadi karyawan atau sebetulnya bekerja dengan orang lain, bukan ya. Ada loh yang jadi karyawan gajinya 500 juta. Yang di BUMN, ya kan? Nah, gitu. Jadi menurut saya sih menjadi entrepreneur, menjadi karyawan dengan berapa rezeki yang bisa kita dapat tiap bulan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Saya kan udah pernah jadi karyawan, saya udah pernah jadi entrepreneur gitu. Saya kalau dari secara penghasilan kan yang dibahas penghasilan gitu, emang lebih menantang jadi entrepreneur gitu, lebih menantang gitu. Kita bisa mengatur berapa yang kita pengen tiap bulannya gitu. Ketika kita jadi karyawan, ini kelebihannya jadi entrepreneur nih ya, secara penghasilan ya. Kalau kita jadi entrepreneur, kalau dia jadi karyawan,
Dan kita kan diatur sama perusahaan. Ya kan? Nah, tapi kalau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, kita yang bikin kita pengen dapat berapa tiap bulannya. Misalkan, saya pengen punya penghasilan 100 juta. Sekarang, misalkan saya karyawan, saya pengen punya penghasilan 100 juta. Tapi kenyataannya gaji saya 4,2 juta nih. UMR-nya nih. Bulan depan bisa dapat dari gaji perusahaan? Nggak bisa. Mungkin dari rezeki yang lain nih enggak. Misalkan menikahi anak orang kaya atau meninggal orang tuanya, dapat tuh 100 juta warisan ya. Tapi kan itu nggak terjadi setiap bulan ya, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau jadi entrepreneur bisa. Saya pengen dapat uang 100 juta. Caranya gini. Ini ada produk saya nih. Ini kan belum saya kenal ya. Ini ada apa? Ini berasa. Saya jualan mangga, jualan lemon, air lemon. Dede, ini isinya air jeruk. Jeruk diperes, dimasukin ke dalam botol, nggak dikasih bahan campuran apa, nggak dikasih pengawet, nggak dikasih pewarna, nggak dikasih rasa. Ini yang gampang jualan. Jualan itu yang pertama adalah dari produknya dulu. Produk apa? Produk yang dibutuhin sama banyak orang. Jualan apapun yang dibutuhin sama banyak orang. Kalimat intinya adalah diperluin oleh banyak orang. Kalau orangnya sedikit buat apa? Ya kan? Jadi banyak orang itu garis bawahi banyak orang. Cari produk banyak orang. Nah, saya pilih ini air jeruk. Air jeruk lemon. Air jeruk lemon ini bermanfaat banget buat ibu-ibu yang pengen kurus. Ibu-ibu banyak nggak jumlahnya? Banyak. Banyak kan? Banyak. Populasinya ketimbang laki-laki lebih banyak ibu-ibu dong. Betul. Ya kan? Kebanyakan ibu-ibu pengen gemuk atau pengen kurus? Tergantung. Tergantung gimana suaminya kan? Enggak juga. Kalau orang kurus pengen gemuk, kalau orang gemuk pengen kurus. Oke, tapi survei membuktikan kebanyakan perempuan pengen kurus. Nah, kurus dengan cara alami adalah dengan jeruk lemon ini. Saya bikin. Terus misalkan kita jual ke pasaran. Dijual kita tahu nih untungnya berapa. Misalkan saya ambil untung 5.000 per botol. Kalau saya pengen dapat uang 100 juta nih, ini penghasilan bersih ya. Bersih. Udah bayar karyawan, udah bayar pajak, udah sedekah, udah bayar zakat, bersihnya. 100 juta, berarti saya harus jual berapa? Untungnya 5.000 per botol, saya pengen dapat uang 100 juta, saya jual 20.000 botol. Ya kan? Target 20.000 botol. Sebulan. Kalau kita bagi 30 hari, 20.000 dibagi 30 hari aja, sekitar berapa? Nah, 6.000 ya? 6.000 botol lebih. Jadi gitu. Gimana caranya jual 6.000 botol sehari? 6.000 dong. Pokoknya 20.000 botol. Gimana caranya jual 20.000 botol minuman lemon ini sebulan? Maka kita akan dapat 100 juta bersih. Ngomong-ngomong, abang dapat 100 juta bersih sebulan? Yang ada. Kadang-kadang. Pernah melampaui itu nggak jauh dari itu? Pernah 100 juta, pernah di atas 100 juta. Sebulan ya bang ya? Pernah. Di bawah juga pernah. Nah, waktu puncaknya pandemi. Pandemi sekarang, Ya kan? Maret sampai sekarang ya. Nah, jadi seorang entrepreneur tuh harus diri juga lihat peluang. Wah, lagi pandemi nih, ya nggak lagi corona nih, jangan pesimis, malah jadi peluang ya enggak. Wah, lagi banyak orang yang takut kena corona, mereka butuh sesuatu yang bisa ningkatin imun mereka, ya enggak. Yang ningkatin imun apa? Vitamin C kan? Ya. Tawarin ini ke teman-teman. Wah, itu membludak. Penjualannya ini di atas 1 miliar. Waktu awal-awal pandemi, Maret, April, Mei.
Gitu. Oh, luar biasa. 1 miliar sebulan, 2 bulan, 1 bulan 1 miliar. Berarti kalau orang bekerja mungkin yang di pabrik sekitar 10 jutaan kan ya. 1 miliar itu penghasilan kotor ya. Oh, penghasilan kotor. Tapi kalau misalkan profitnya pernah 100 juta setelah dipotong semua sama biaya dia. Cuman jualan luar biasa ya. Jadi ini perlu dicontoh, jadikan inspirasi ya. Penangan kita hanya mengapa saya ingin jadi berusaha, kemudian cerdas, pintar, mengambil peluang, melihat peluang. Betul. Produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Oleh banyak orang. Oleh banyak orang. Kata kuncinya banyak orang. Kenapa banyak orang? Supaya beli. Ya. Supaya belinya banyak. Kalau saya bilang masyarakat tadi salah ya, masyarakat. Benar, itu. Cewek kan nggak pernah kalah. Ya. Maksudnya gimana caranya jual 20.000 sebulan? Kalau jual sendirian nggak bisa dong. Punya reseller. Ajak teman-teman jadi reseller. Nah itu enaknya jadi entrepreneur, bermanfaat buat orang lain. Bikin orang-orang jadi punya lapangan pekerjaan. Jadi kebermanfaatan tadi ya, keberkahan tadi. Jadi tidak menilai dari apa tadi namanya nominal, betul. Tetapi keberkahan dan kebermanfaatan bagi orang lain selain buat diri kita sendiri. Reseller saya yang jualan ini itu kebanyakan teman-teman karyawan yang PHK karena pandemi kan banyak yang di PHK kan, pabrik-pabrik banyak yang tutup kan. Nah, akhirnya mereka jualan ini dan alhamdulillah punya penghasilan dari sini juga. Nah, cara menariknya gimana tuh? Biar menarik konsumen juga dan tertarik dengan produk kita tuh. Nah, cara supaya orang-orang mau beli barang kita dan orang-orang mau jualan barang kita ya. Itu dong. Gimana caranya supaya orang beli barang kita? Ya. Tapi kan yang jualnya reseller kan. Nah, jadi yang dipikirin jangan dulu jual barang ke orang. Kalau saya sih jual barang ke penjual. Jual barang ke penjual kan kita sendiri dijual kan? Yo, gitu. Tapi kalau pengen jualnya cepat, jual barang jangan ke pembeli, jual barang ke penjual. Nah, jual barang ke penjual. Nah, sekarang gini, ibu pembeli nih ya. Ya. Kalau pembeli, saya jual barang ke ibu. Ibu butuh berapa? 1. Tuh saya kasih 1. Jadi kasih ya bang ya? Oke, 1 kan? Simpan ya. Tapi kalau ibu buat jualan, ibu masa beli 1? Ibu bisa tulis dong. Ya. Isinya 20. Iya kan? Betul. Nah, jadi kalau pengen jual banyak, bisa 20.000 botol 1 bulan. Jangan jual barang ke pembeli. Jual barangnya ke penjual. Jadi punya kerjasama dengan penjual-penjual ya. Nah, atau reseller. Ya, betul. Warung, kemudian minimarket, atau yang tadi dibilang reseller kan ya. Mau partai besar maupun partai kecil. Produknya nanti boleh apa aja, boleh. Ini botol, boleh dede isi dengan air kopi, ya enggak? Air jeruk, air Asia. Nggak lucu ya? Gitu. Terus gimana caranya supaya pengen dapat pendapatan kita 100 juta, saya nggak cukup pengen 200 juta. Kita bikin lagi cerita. Oh, guys, minum lemon itu paling enak kalau pakai madu, jangan pakai gula. Kalau pakai gula, sama aja bohong. Gula itu kan mengandung glukosa, nanti jadi lemak di badan. Minumnya pakai ini. Campur madu. Jadi dan produk lain gitu ya. Muncul lagi produk baru. Jadi muncul lagi penghasilan baru. Satu usaha ada lagi bidang yang lain yang diproduksi. Benar, nanti jadinya mereka. Aduh, menarik. Jadi saya pengen ikut jadi pengusaha juga ya. Tapi masih mikir nih. Pengen ikut jadi pengusaha, modalnya gimana ya bang ya? Modalnya kan biasanya pengusaha itu butuh modal, kamu tadi dolar. Belum apa modal berapa bisa jadi pengusaha? Mau rupiah. Jual ini sih rupiah. Sekarang reseller kita 2.000 orang, terus produknya begini gitu. Kan sekarang modalnya berapa sih buat bisnis seperti ini dulu? Nah, jadi buat
buat teman-teman PBG ya. PBG. Ya. Sobat PBG Karawang. Sobat PBG. Karawang. Sobat PBG Karawang. Saya cerita nih, awal mulanya bisnis lemon dan madu. Saya kasih nama Piyu. Piyu itu nama anak saya yang paling bungsu, Bu. Nama aslinya Akulah Cinta di Langit Golden, Swati Princess of Our Name First. Asli. 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 Iya. Kira-kira ngapalnya berapa hari, Bu? Nggak usah dihafal, kalau cinta pasti hafal. Begitu ya. Nah, kasih nama Piyu. Piyu Lemon ini pilihan. Tadi kan saya bilang Desember 2019 itu saya masih manajer dan tanggal 23 Desember saya memutuskan buat resign. Ya. Ini munculnya tanggal 21 Januari 2020. Jadi 23 Desember 2019 saya resign. Akhirnya saya nganggur dong. Ya. Sebulan kemudian, 21 Januari 2020, 1 bulan kemudian kan, saya buka usaha ini. Nah, ini kan isinya jeruk lemon, berarti berasal dari pohon lemon. Pohon lemon berasal dari kebun lemon. Saya nggak punya kebun. Bu. Jadi waktu itu ada seorang ibu punya perkebunan lemon. Dia itu membaca setiap tulisan-tulisan saya di Facebook. Ya kan? Membaca tulisan-tulisan di Facebook. Di Facebook itu saya kan suka cerita-cerita soal kebaikan-kebaikan. Gagal coba lagi, sama istri harus setia, sama orang tua harus berbakti. Pokoknya kebaikan-kebaikan deh. Ketemu anak jalanan, tolong. Waktu nggak punya duit, tapi kita punya apa nih? Punya makanan di rumah, bawa, kasih makan. Punya air mineral, bawa air mineral. Jadi nggak melulu soal duit gitu ya. Yang penting mau nggak sama orang. Nah, karena tiap kali cerita kebaikan, akhirnya orang-orang menganggap saya orang baik. Aslinya baik nggak? Nggak tahu. Beneran deh, nggak tahu. Jadi saya dianggap orang baik, ya enggak? Karena saya dianggap orang baik, orang-orang percaya sama saya. Ya enggak? Nah, karena orang percaya sama saya, akhirnya orang ngajak kerjasama. Itu kan yang diajarin sama Rasulullah SAW. Ya enggak? Jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi modalnya, ya. Kepercayaan, bisa dipercaya. Ya kan? Apa tuh? Amanah ya? Ya, amanah. Oke. Nah, jadi ibu itu percaya sama saya. Dia bilang, ganteng kan? Enggak sih, waktu itu bilang gak ganteng. Belum seganteng ini. Bang Bret, katanya. Lu mau gak jualan air lemon gue? Gue punya perkebunannya, nanti diproduksi di tempat gue. Dia bilang. Dia buat lu sama saya. Ibu-ibu ada. Tapi gaul. Buat lu dia. Mau gak jualan? Nanti kita kerjasama. Bikin MOU. Ya. Gue yang siapin barang. Kita bikin izin-izinnya, BPOM-nya, LPPOM-nya. Jadi nggak sembarangan ini ada izin-izinnya, Bu. Udah ada izinnya semua. Nanti jualnya pakai merek saya sendiri. Biasanya aku orang apa? Itu berarti modalnya nol tadi ya Bang ya? Rupiah. Dari semua nih. Dari botolnya, dalamnya, stiker semua sampai kemasan-kemasannya. Saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu jadi. Luar biasa ya. Dimodalin ratusan juta sama orang, dikasih kepercayaan. Padahal ibu itu nggak tahu, saya bisa nggak sih jual ini barang? Iya kan? Tapi karena dia percaya, gitu. Jadi modalnya teman-teman, jadilah orang yang bisa dipercaya dulu. Amanah ya, jujur, amanah, bisa dipercaya, insya Allah rezeki, jalan, datang. Nanti modal datang. Nah yang kedua, kenapa ibu itu mau kerjasama? Nggak serta-merta dia percaya sama saya aja dong. Dia ngeliat saya punya banyak follower di Facebook. Di Facebook follower saya 180.000. Di Instagram 20.000. Ambil deh 10%-nya, ya kan? 20.000 orang, insya Allah akan beli produk saya nih. Kalau misalkan dilihat dari perbandingan. 1:10 biasanya kan. Dari 10 yang ditawarkan, 1 gol biasanya kan. Nah, jadi
Si ibu itu melihat ini orang bisa dipercaya, ini orang punya banyak follower. Balik lagi ke yang tadi, cari produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Gitu. Dan saya tawarin ke Facebook dan banyak banget yang butuh air jeruk ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga sebenarnya butuh juga sih ya. Tapi awalnya ibu dulu. Ibu jual ke ibu-ibu aja dulu. Nanti bapak-bapak akan beli, anak-anak pun akan beli. Kenapa? Karena yang pegang uang ibu-ibu. Ibu-ibu nih, dan ibu-ibu juga tergoda tuh, ada apa? Coba gitu. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsumen kita itu tertarik. Nah sekarang gini Pak, apa Mas tadi bilang 2020 Januari gitu mulai memproduksi? 21, sudah jadi barangnya. 2000. Jadi saya ditawarin untuk memproduksi ini itu sejak bulan Juli 2019. Jadi dari bulan Juli 2019 sampai ke Januari itu proses membuat ini dan ini. Baik Mbak, sekarang nih karena yang minat acara kita pada hari ini itu kan mayoritas di pelajar kita. Banyak yang berpikir adik-adik apa namanya kan merasa bahwa saya kan masih pelajar, saya masih muda nih, masih kecil nih. Tadi dikatakan apapun kebutuhan masih ditanggung oleh orang tua. Meskipun ya saya menemui beberapa hal di luar sana termasuk pelajar sebagai bikin alam yang saya tahu, saya pernah temui, mereka juga mempunyai usaha seperti ini ya, punya kemandirian. Nah, tetapi masih banyak yang bertanya nih Bang, sebaiknya di usia berapa sih memulai bisnis seperti ini? Kalau Abang kan mungkin 2019 mulai bisnis berarti berapa tahun ya? 40 tahun ya? Saya bisnis dari kecil Bu. Oh iya tadi dari jualan es mango ya? Waktu saya kuliah sama istri saya juga bisnis Bu. Bisnis bikinin PR teman. Bisnis bikinin PR teman. Jadi satu PR 40.000. Oh, kirain gratis jadi bantuin. Ibu kebayang nggak jumlah mahasiswa di kampus waktu itu Bu. Jadi saya sama istri waktu udah tunangan ya, saya nggak pacaran, saya tunangan sama istri saya gitu. Saya udah bisa membiayai kuliah saya sendiri sampai lulus gitu. Jadi walaupun IPS-nya 2,1, uang saya banyak waktu itu. Ya pada PR, teman-teman datang ke kita berdua, saya bikinin, isi saya yang print gitu. Dosennya bingung, kok sama semua ya, uangnya sama. Gitu. Nah di situ akhirnya kita mikir, kenapa nggak buka rental aja ya? Ada kita buka rental komputer dari satu komputer, iya. Daripada ngambil keluar mulu kan, gue bikin sendiri aja lah. Rental komputer sampai punya 21 unit. Akhirnya berkembang jadi warnet, berkembang jadi game online, berkembang jadi yang lain. Tapi abis sekarang, warnet gak ada lagi. Alhamdulillah Bu, nggak berkah kali ya. Tiap kali sih ngomongin sama ibu-ibu, sama kamu anak saya main warnet mulu. Ya. Berarti dari kecil ya Bang ya? Dari kecil, jadi jangan lihat umur gitu ya. Kalau saya sih gini, kalau orang tua adik-adik adalah orang tua yang mampu, yang pengen adik-adik itu kayak sobat gede gitu, karena ada bapak-bapak juga ya. Karena orang tua mampu dan pengen anaknya fokus belajar aja, ya udah belajar aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat orang tua kita jangan atau nggak kurang juga, tapi kitanya ada jiwa buat pengen dapat duit sendiri misalnya nih, ya udah kita mulai gitu berwirausaha kecil-kecilan. Balik ke soal modal tadi ya, seperti tadi kalau kita bisa jadi orang yang dipercaya, modal enggak harus keluar dari diri sendiri, bisa pinjam modal orang tua. Pinjam ya. Pinjam dong modal 1 juta, dia pengen jual jepitan, belanja ke Mangga 2, ke ASMK, ya enggak? Bawa ke sekolahan, jembrengin di mana meja yang enggak. Atau nggak pakai modal sama sekali, misalkan ngambil barang di luar, tawarin di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kan sekarang banyak di Facebook gitu. Jadi boleh nggak main Facebook anak-anak? Kadang-kadang Facebook nih, kakak nih bisa nerbitin buku sampai ini punya istri.
aslinya. Kalau yang saya merah dan biru. Ini semua isinya apa? Status Facebook. Ini semuanya Berarti tiap hari atau bahkan mungkin pagi, siang, sore, malam update status. Itu. Update status. Cerita-cerita soal apa yang dialami hari ini. Ini Masih yang kemarin yang gelari. iya. Masa orang-orang MPD saya baru. Pulang dari sini, saya ada status lagi. Gitu. Dilirik lah sama penerbit-penerbit. Karena penerbit sekarang kan suka nyari-nyari talent. Ya kan? Wah, ini orangnya tulisannya bagus sih, lucu-lucu nih gitu. Tapi ada pesan moralnya juga. Jadi buku. Jadi dede-dede nih di Facebook, di Twitter, di Instagram, boleh nggak ngeluh? Aku capek. Capek gitu. Boleh, tapi habis itu semangat lagi, nulis lagi. Ya, apa namanya? Jangan cuma aku capek doang, ditambahin kenapa capek. Solusinya apa biar nggak capek? Gitu. Nanti apa namanya? Makin banyak orang yang suka tulisan kita, makin banyak yang follow. Jadi kita punya produk nggak usah cari kemana-mana. Masa pasar kita sudah ada, jadi berapa itu? Berapa ya? Pokoknya berkali-kali lah. Dr. Lemon ya. Jadi bikin kolam sendiri, udah nggak pusing-pusing jual ke siapa ya. Udah punya kolam sendiri, udah ada ikan-ikannya sendiri, tinggal jaring. Enak ya kalau gitu ya. Tapi gini Bang, kadang-kadang kan tadi kan abang juga bilang gagal, bangkrut gitu. Gimana caranya bangkit dari kegagalan, dari bangkrut itu? Kan kadang-kadang orang kalau sekali dia coba gagal, udah malas nggak lagi gitu kan. Ini apalagi gagal bangkrut, bukannya sekali ya. Satu, dua, yang ketiga tetap aja bangkrut tadi kan. Nah ini yang keempat kan. Nah gimana cara bangkit kemudian jadilah seperti ini? Kalau itu kita harus punya lingkungan yang positif, Bu. Apa namanya? Saya punya teman, Bu. Tadinya punya utang. Lalu bergaul dengan teman-teman yang hobi ngutang. Akhirnya utang dia ratusan juta. Ke 45 orang. Tadinya punya utang. Tapi gara-gara main sama orang-orang yang senang ngutang, beli mesin cuci ngutang, beli kasur ngutang, beli panci ngutang. Tidur di atas kasur yang cicilan itu kan mimpi cicilan juga, Bu. Ya kan? Lu ketahuan enak banget ngalamin ya? Oh, enggak. Ibu kasur apa panci nih yang cicil? Kasur enggak lah. Kalau bisa itu kita jangan ngutang. Tapi kalau bisa kita mempermudah orang itu. Kita membantu pada saat orang-orang kesulitan. Tapi kalau bisa kita jangan ngutang. Hindari itu terakhir kalau nggak terpaksa sekali. Iya. Kalau bisa sih. Dan harus bisa tergantung bagaimana. Ibu nggak apa sumber sih. Ini kira saya ngomong nggak, Bu? Sampai mana tentang itu? Pertanyaannya apa tuh? Bagaimana cara bangkit dari kegagalan? Nah, gagal gimana Pak? kalau saya bisa bangkit karena lingkungan saya, Bu, mendukung saya buat bangkit. Di balik kayak kali itu, kalau lingkungan kita tukang utang, kita jadi tukang utang. Kalau lingkungan kita orang-orang yang pakai narkoba, kita pakai narkoba, ya enggak? Lingkungannya orang-orang soleh, kita insya Allah jadi soleh. Nah, lingkungan saya itu orang-orang yang semangat. Papa saya entrepreneur, tukang cukur, Bu. Yang udah beberapa kali buka salon, tutup salon. Saya ngeliat gitu. Tapi bapak saya biasa-biasa aja, nggak ada ekspresi. Mama saya juga entrepreneur, tukang gado-gado. Bapak saya ini tukang cukur karena dia orang Garut, orang Sunda asli. Mama saya buka catering ya, dia orang Cina darah murni, dari Tiongkok datang ke Indonesia itu pakai JNE. Orang Sunda asli nikah sama Cina darah murni, saya Cina darah kotor. Jadi saya papa saya bilang jangan sini nih anak. Mama saya juga, ayo bangkit lagi. Istri saya juga sama, ayo semangat lagi. Berarti nggak ada kata menyerah ya. Jadi pas saya lagi down, itu lingkungan sekitar saya semangatin lagi. Termasuk anak-anak saya juga sama semangatin lagi. Jadi buat DDD, sobat DDD. Dicek ya dengan siapa bergaul hari ini ya. Kita akan menjadi seperti 5 orang terdekat kita.
siapa 5 orang paling dekat kita akan jadi seperti itu. Pun demikian dengan penghasilan. Kalau kita pengen tahu nih berapa penghasilan kita, ya cek aja 5 teman kita yang paling dekat. Teman kita yang satu penghasilannya 1 juta, ini 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tinggal ditambah, dibagi 5, rata-ratanya berapa? Jumlah penghasilan kita tuh nggak akan jauh-jauh dari itu. Antara 1 sampai 5 juta. Kalau kita pengen update penghasilan jadi 10 juta, ubah teman-teman kita. Ubah dengan siapa kita bergaul, sorry. Jangan teman. Gitu. Berarti lingkungan kita itu faktor terbesar keberhasilan kita. Saya penghasilan alhamdulillah bisa naik nih karena mengubah lingkungan. Mengubah lingkungan. Iya, bukan mengubah lingkungan, mengubah tempat saya bergaul. Dengan siapa saya bergaul. Berarti kita mencari siapa-siapa yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Saya mengubah pergaulan saya. Ya, mengubah pergaulan ya. Mengubah pergaulan dengan siapa bersama teman-teman kita gitu kan. Jadi lingkungan itu adalah faktor utama. Tadi dikatakan kita ketemu dengan orang. Terima kasih buat semuanya. Dengan orang yang pemakai narkoba, kita juga akan kesana. Jadi kita harus jeli, pandai, memilah teman mana yang bisa membuat diri kita bisa bermanfaat. Itu ya Bang ya? Iya. Lihat deh, juara 1 di kelas. Mainnya sama itu kan? 10 besar biasanya. Iya, betul ya. Saya dulu waktu SMA mainnya sama tim cheerleader, Bu. Jadinya itu cheerleader juga. Iya, saya juga gak ngelambai. Salah gaul saya dulu. Salah gaul. Ya, jadi lingkungan sangat sekali mempengaruhi dari keberhasilan kita ya Bang. Betul. Nah, sekarang berikutnya Bang, bagaimana kalau kita kan kadang-kadang sering mendengar mau cibiran juga ada ya kadang-kadang. Itu si A sekolahnya di sana kok sekarang cuma begini. Ada nggak? Misalnya si A sarjana komputer, kok ujung-ujungnya jadi jualan, nggak terjadi industri atau yang berkaitan dengan komputer, padahal sebenarnya dijualnya kalau dia memanfaatkan IT juga ke situ juga kan. Tapi masalahnya kan yang menjadi pandangan masyarakat itu kan kadang-kadang gimana mengatasi. Nah, kalau saya punya prinsip kalau pengen jadi entrepreneur, karena ini kan namanya tips dan trik jadi entrepreneur. Saya masuk ke tips dan trik jadi entrepreneur. Salah satu tips dan trik jadi entrepreneur adalah jangan dengerin omongan orang. Kalau saya pengen dengerin omongan orang ya, dari dulu saya udah depresi Bu, misalkan. Saya dulu masuk SMA susah banget, SMA 1. SMA 1 Karawang. Ya. Ini enggak? Dulu ya. Dulu. Nah. Ariksis, semangka. Sekolah favorit, ya kan? SMA 1 Karawang itu kan unggulan. Tapi ketika UMPTN, sekarang apa namanya UMPTN? SBMPTN, SNMPTN ya. Tambahin pada ujung-ujungnya itu juga. Ujian. Saya gagal masuk UI dan masuk Unpad saya waktu itu. Gagal gitu kan. Terus udah gitu saya akhirnya masuk kampus swasta. Ada nggak ya? Ada orang buat aku masuk SMP SMA 1 kalau ujung-ujungnya swasta juga. Gitu. Apa namanya? Kalau misalkan saya dengar omongan mereka, saya nggak akan lanjut tuh kuliah. Iya benar juga omongan mereka itu buat apa? Tapi saya udah biasa dididik sama orang tua buat jangan dengerin yang nggak perlu didengerin, jangan ngelihat yang nggak perlu dilihat, jangan pengen tahu yang nggak perlu kita tahu. Jangan melihat yang nggak perlu dilihat. Tapi kalau kelihatan nggak perlu sih, tapi nggak sengaja kelihatan gitu. Iya, saya kalau misalkan jalan ke mall, ngelihat cewek cantik SPG, kelihatan kan? Ya udah saya nunduk. Gitu ya. Istri saya tahu ya, tanya tuh istri saya. Ya, padahal sebenarnya panut yang tarik ini soalnya. Istri saya tahu dia nggak bambang. Ya. Terus
Kayak sekarang rame-rame nih kasus video porno artis. Iya nggak? Nggak usah cari tahu. Kita belum pernah nonton ya? Belum. Jangan. Cuma tahu 19 detik tapi nggak tahu. Karena emang nggak perlu tahu, iya nggak? Betul. Ya, nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Jadi meskipun tadi saya bilang nggak sengaja tapi kelihatan sekilas ya nunduk langsung ya. Jadi kita ada usaha memang untuk ya itu memang nggak perlu buat kita gitu ya. Kita betul nggak? Bukan soal alim atau apa ya, karena kalau kita lihat itu rusak pikiran. Kerjaan kita kan menjadi entrepreneur nih, entrepreneur itu harus fokus. Dulu saya pernah punya beberapa bisnis yang hancur, tadi gue bilang gagal, bangkrut ya, percetakan, kuliner, saya punya rumah makan dulu, terus yang online dan semacamnya, itu semua kolaps. Salah satu faktornya adalah nggak fokus. Ketika bisnis itu baru dibangun, belum settle, saya coba yang lain. Misalkan saya coba MLM. Itu kan butuh waktu yang banyak karena harus menjaring banyak downline kan, luar kota ya kan, testing produk dan sebagainya. Jadi itu gabung lagi yang lain, asuransi, sama lagi, cari-cari agen, cari-cari nasabah, sering keluar kota. Bisnis nggak fokus hari ini ya. Yang gue bilang gagal, ada yang bangkrut. Satu tuh ya gara-gara nggak fokus. Yang kedua, gara-gara bisnis bangun dari hutang. Nih buat sobat PBG ya. Kalau pengen tahu kenapa bisnis saya hancur, dulu beberapa bisnis yang pertama tuh nggak fokus. Ada satu aja nih kayak ini kan, ini satu sampai gede, growth, udah bisa ditinggal nih bisnis saya jalan-jalan sama bisnis saya kemana-mana. Ini udah jalan sendiri. Baru saya buka yang ini, yang madu. Madu nih udah bisa jalan sendiri nanti ya. Saya buka yang baru, saya ada namanya kalamansi, jeruk juga. Nanti udah settle yang itu saya buka yang jahe. Tapi masih dalam satu wilayah yang sama. Obat kuat tadi. Iya kan, ini kan baru buat ya. Tapi dulu nggak fokus dari kuliner ke game online, asuransi, ke MLM, nggak ada yang nyambung gitu kan, nggak fokus. Yang kedua, bisnis saya itu dibangunnya dari hutang. Harus bayar ke investor dengan bunga yang lebih tinggi. Bahasa sekarang riba ya nggak. Dulu saya nggak ngerti lah riba itu apa kan, sekarang udah ngerti gitu. Nah ini kan nggak pakai hutang. Ini kan saya disuplai sama orang yang punya madu, disuplai sama orang yang punya lemon, ini enggak? Gitu. Ya, banyak sekali ya yang sudah disampaikan Bang Brad kali ini. Tapi sepertinya masih ada pertanyaan. Saya sendiri gitu ya. Tadi saya bilang kok jadi pengen juga ya gitu. Tapi tadi Bang Brad menyampaikan fokus gitu. Mungkin nggak kalau yang saya biasanya di sekolah kemudian punya usaha begini kira-kira bisa fokus nggak? Kira-kira kan kadang-kadang tadi disampaikan Pak ini harus fokus, jangan terus pegang yang lain. Kalau seperti kami ya, Bapak Ibu Sobat PBG, itu kan tugas utamanya dari sekolah, mendampingi anak-anak di sekolah. Tapi pengen juga punya usaha gitu. Kira-kira itu menurut prediksi Bang Brad akan bisa fokus atau enggak? Asal bisa bagi waktunya Bu, karena saya juga kan profesinya sebetulnya bukan entrepreneur aja. Saya itu kalau ditanya sama orang profesor sebetulnya apa sih? Saya lebih senang disebut sebagai penulis. Ibu tahu menulis itu butuh waktu berjam-jam. Ini saya saksinya nih. Saya kalau dalam kamar mandi ya bikin status Facebook itu lama Bu, bisa berjam-jam karena inspirasinya keluar ketika di kamar mandi di bawah pohon mangga. Saya di bawah pohon mangga. Tulisannya nggak jadi, saya keselupan. Beneran deh, gitu. Jadi, tapi saya atur waktu saya Bu. Misalkan, kalau pagi sampai siang fokus saya nulis. Ya. Jadi manajemen waktunya ya. Itu kalau saya lagi nulis, anak istri saya nggak ada yang berani nyamperin. Jadi ya, nggak ada. Mereka tahu
ayo lagi terus, jangan mendekat. Pasang garis polisi yang muni. Kayak gitu. Karena butuh fokus. Habis duduk lohor, sembahyang, makan siang bareng istri. Berapa aja deh? Kelas 98. Tekan ke saya cek karyawan saya cek produk saya, stoknya tinggal berapa. Dan itu malamnya saya masuk ke grup WhatsApp buat ngobrol sama para seller karena mereka kan harus disapa, harus di-maintain gitu loh. Nanti setelah jam 7 malam ke atas, ya udah saya sama istri saya kan. Jadi beruntung sekali nih kita Sobat BDU bisa menghadirkan narasumber kita kali ini kan. Ya. Terima kasih juga kehadirannya. Jelas sekali ini akan menginspirasi. Juga Bapak Ibu untuk terus memberikan motivasi kepada peserta didik putra putri kita di sekolah atau bahkan untuk diri kita sendiri ataupun putra putri kita sendiri di rumah. Lagi beda. Hanya sudah kalau mau di dari siswa atau dari siapa ini? Dari siswa. Dari siswa. Saya sekali nggak ada. Anjing anjing. Nggak ada ya. Aduh. Saya ada kontekannya. Assalamualaikum. Ada dari streaming YouTube dan juga dari Zoom, Bang. Jadi tadi yang saya tanyakan itu ada dari partisipan, ada dari guru juga. Mereka mendampingi putra putrinya mengikuti menyimak acara kita pada hari ini, Bang. Ini kamu bukannya Wati. Pertanyaannya nyambung juga nih dengan kalau tadi kan pintar mencari atau cerdas jeli mengamati pola bisnis ya. Sekarang kan corona dari Maret April ke sini ternyata banyak membutuhkan asupan yang membuat ketahanan tubuh kita meningkat ya dan kita kena corona. Nah, kalau misalnya program ini yang Lelah. Orang intinya memang kan harus dibutuhkan banyak orang. Dibutuhkan banyak orang. Bang Brad tadi produknya sudah seperti itu sekarang. Kira-kira ada lirikan yang lain nggak selain produk yang satu ini? Ada. Kalau saya dulu waktu awal-awal jadi entrepreneur itu berpikirnya gimana caranya supaya gua dapat lebih banyak. Iya kan? Tadi kan saya pengen uang 1 juta sebulan, ya enggak? Saya pengen 1 M 1 bulan, ya enggak? Nah, tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, ya enggak? Kita kan belajar juga dong ilmu agama, ya enggak? Ternyata apa-apa yang kita lakukan termasuk apa yang kita jual itu dipertanggungjawabkan kan nanti gitu. Jadi saya mulai memilih produk apa yang harus saya jual yang bisa saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini bermanfaat ya. Buah-buahan. Di Al-Quran ada perintah buat makan buah-buahan. Madu apa? Bermanfaat banget. Ada perintah buat minum madu juga. Terus saya ngelirik lagi nih apa lagi yang disunahkan buat menggunakannya. Saya bikin sama diri saya parfum juga. Kita kan disunahkan memakai berlayang, apa namanya, istilah nyaman, ya enggak. Ganteng tapi bau juga, buat apa? Ya enggak. Jadi kan Kanda itu nama panggilan si bos saya. Saya manggil si saya Dinda. Di rumah kita udah kayak keluar kerajaan, Kanda, Dinda, anak Honda, gitu. Anak Honda, berarti. Gitu. Ini mau launching, insya Allah bulan depan. Begitu. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan ini ya. Nah, sekarang gini nih.
kadang-kadang kan kita harus memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat gimana berkaitan dengan produk kita. Misalnya nih, kalau lemon, kira-kira harganya sekian, itu kita melihatnya bagaimana gitu. Kalau misalnya kita jual dengan di luar harga belinya masyarakat, kita juga pasti yang terjual kan seperti itu. Gimana cara memperhitungkan itu? Kalau saya, misalkan saya jual lemon, saya lihat dulu pemain-pemain lemon yang lain jual di antara mereka. Jadi melihat pasaran dulu ya. Benchmark, bahasa kerennya benchmark. Oh iya, benchmark. Jadi dilihat dulu. Ini kan salah satu dari jurus kita mau bersaing ya Bang ya? Iya, riset. Riset, betul, riset. Bahasanya juga riset. Nah, kalau kita sudah tahu berarti kita bisa bersaing. Kalau misalnya orang lain, jual cuma seperak, kita jualnya 10 perak, karena aku kan? Dan kalau tips dan trik lagi nih buat dede-dede yang mau jadi entrepreneur, jangan perang harga. Jangan perang harga. Rugi, margin makin tipis, keuntungan makin habis. Contoh misalkan, saya jual kopi 10.000, rame kan lagi booming kopi ya. Ini adik-adik kalau misalkan ngedate ya enggak, pasti ke kafe nongkrong beli kopi 1, nongkrongnya 2-3 jam kan, kalau pengen wifi gratis kan, tahu ya. Jadi 10.000 gua rame nih, terus muncul nih pesaing, gua jual 9.000. Lebih murah ya. Ya enggak, akhirnya pindah konsumen ke sini kan. Ini nggak mau kalah, saya jual 8.000. Padahal ini modalnya 5.000 nih. Ini waktu jual 10.000, dia modalnya 5.000, jadi untung 5.000. Dia juga sama modalnya 5.000, tapi dijual 9.000. Untung cuma 4.000 dengan pikiran yang penting ada yang beli. Ya enggak. Dia juga sama nih, akhirnya turun ke angka 8.000. Ini turun tapi ke 7. Turun ke 6.000. Lama-lama 5.000 udah nggak punya untung. Lama-lama ini jual 5.000 nih. Yang nggak apa-apa nih, gue mau beli kopi, tapi gue jual cemilan-cemilan. Ada yang kayak gitu, jualnya modal doang. Dia berharap keuntungan dari produk yang lain, donatnya kan, pisang bakarnya kan. Ini nggak sehat nih, ngajuin dua-duanya. Matinya nggak dapat ya, ini belum nikah, ini belum nikah. Gitu. Kalau apa namanya seorang entrepreneur berpikirnya begitu. Lihat Starbucks, jual kopi ketika orang lain 10.000, dia jual 60.000. Kembali ya, justru malah dia lebih mahal ya, orang jual 10.000. Tapi kenapa tetap ramai? Karena yang dijual bukan kopi, pelayanan dan gengsi kita yang dibeli sama dia. Makanya Starbucks itu kalau buka drive itu kaca-kaca doang, supaya kita nih yang lagi minum di situ kelihatan orang gokil lagi nongkrong di Starbucks. Dengan modal 50.000, 60.000 kita bisa bergaya. Bikin Insta story minum Starbucks guys, ya enggak? Ya kan? Ya. Itu apa namanya bikin kita lebih dari yang berbeda. Capek belakang dia. Kita perang di pelayanan. Siapa yang pelayanannya lebih baik, lebih nyaman, banyak, maka akan konsumen datang sendiri ya Bang ya. Daripada perang harga, nanti ujung-ujungnya jatuh dua-duanya, bangkrut lah dua-duanya gitu kan. Itu justru akan lebih susah gitu kan. Lebih baik kita berikan pelayanan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, jadi konsumen datang sendiri gitu ya. Jadi hindari perang harga, itu termasuk tips dan triknya Abang ya. Iya. Kalau ada orang yang jual lemon 20.000 sebotol, tapi saya jual 100.000 sebotol. Sekarang lebih bangga minum pilihan saya 10.000. Kenapa? Pertama selain apa namanya produknya original, yang kedua yang jualnya artis, ganteng. Artis ganteng, lemon artis gitu ya. Dengan promosi. Baik, jadi ada sudah beberapa tips dan trik tadi. Yang pertama tadi harus tahu dulu mengapa saya ingin jadi wirausaha. Why? Ya, why? Why? Wirausaha why? Oh, wirausaha. Oh iya, wirausaha. Masa kenapa saya pengen jadi wirausaha?
Salah lagi ya. Lu dibilang 3 kali pintar udah 2 minggu lagi ya. Orang juga nggak akan sukses terus Bang. Kadang-kadang dulunya sedikit sih, sedikit. Jam makan siang sih sekarang. Oh gitu ya. Apa ya Bu? Oke, baik. Tapi itu harus ada dulu orang-orang kita bikin paham. Oke. Kemudian tadi yang tidak lupa adalah kita berpikir pada kebermanfaatan. Ya. Terus dari lingkungan itu akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita. Jadi kita harus tadi bukan merubah lingkungan, tetapi merubah pergaulan, ya. Betul. Merubah pergaulan mana yang mendukung kita untuk bergerak ke arah positif. Tapi kalau kita sukses, kita bisa bikin lingkungan kita berubah. Ya, betul. Kalau kita sukses, tapi berarti kan kita merubah pergaulan dulu, baru kita bawa tarik ke lingkungan agar kita bisa merubah lingkungan. Iya, gitu lagi. Kita kembali lagi. Kemudian jangan dengerin omongan orang, karena omongan orang itu kadang-kadang justru akan melemahkan kita. Kita mau apa sih dari kita meninggal nggak jadi deh. Jadi jangan pikirkan itu. Dengerin kata hati. Dengerin kata hati. Nurani kan komunikasi Tuhan sama hambanya kan lewat hati nurani. Jangan mentang-mentang hati kecil, mentang-mentang dia kecil lagi dengerin. Dengerin kata hati. Dan bisa dimulai. Tapi kata hati itu harus biasa ya. Makin dekat kita sama Tuhan, sama Allah ya, makin nyaring itu suaranya. Kalau suaranya redup-redup itu tanda bahwa sudah jauh. Jadi harus yang pertama mendekatkan diri pada Allah, kepada Tuhan. Iya. Ya. Bantu Bang Emok. Bang Emok. Karena sekarang orang pengen buka usaha. Bang Emok mana Bang Emok? Gitu kan. Langsung aja kalau ya Allah saya pengen buka usaha jilbab, ya, jualan di sekolahan. Kasih modalnya dong ya Allah. Kasih suppliernya dong. Kita bikin. Jauhin Bang Emok kan, karena tadi kan Abang bilang tips dan triknya jangan membangun bisnis dari hutang kan. Kalau Bang Emok kan hutang, jadi jauh gitu ya, jangan dekatkan pada Bang Emok, tapi dekatkan pada Allah, pada Tuhan untuk memberikan modal pada kita bisa menjalankan dan punya modal. Pintar banget ya pernah Bang Emok gitu. Kalau Bang Emok kenal dikit, dan juga harus fokus. Ya, harus fokus. Boleh ke coba yang lain, boleh kalau udah settle satu. Fokus lagi ke yang baru, udah settle fokus lagi. Jadi satu bisa ditinggalkan, artinya ditinggalkan bukan ditinggalkan, nggak jadilah ditinggalkan, tapi bisa dilepas sudah berjalan gitu kan. Baru kita buka lagi satu. Nah, simpel orang yang kita bisa percaya di sini. Cari orang yang bisa dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya buat pegang usaha kita. Kita nggak melalui capek yang sendiri. Kita mah sebagai entrepreneur fokusnya ke keluarga, ke anak istri, bukan ke bisnis. Itu yang dari dapat ya, sobat pelajar kita. Baik, terus harus bisa memanage waktu, dibagi waktu ya, dibagi waktu. Kan kalau punya beberapa kesibukan gitu kan, tapi kita bisa mengatur waktu, kita bagi waktu, semuanya jalan. Semuanya jalan dan semuanya sukses kami berhasil gitu ya kalian. Yang tadi ada dihindari perang harga ya, karena perang harga itu kan tadi itu akan menjatuhkan semuanya. Perang harga itu membunuh. Jadi bukan lagi membunuh ya. Membunuh kita. Biasanya kan rokok. Ya. Sekarang ada perang harga membunuh bukan hanya itu ya. Berarti tetap berusaha untuk semua itu bisa tumbuh gitu ya, semuanya bisa tumbuh, kita juga bisa, orang lain pun bisa, nggak perlu perang harga karena nanti akan ya kalau mau bunuh berarti mati semuanya. Ya, ada tips yang lain lagi nggak? Ini sudah banyak tips dan trik yang kami dapatkan. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Yang paling penting sih itu udah bikin planning panjang lebar, yang masih udah riset ke sana ke sini, yang enggak udah apa namanya semua dilakuin, semua teori udah dilakuin, tapi nggak dimulai, nggak take action, nggak jadi apa-apa. Jadi hanya keluar rencana, tapi nggak pernah ada action. Berarti harus start now, ya. Begitu sobat BBG, adik-adik pelajar, bapak, ibu. Dadah.
Tadi yang mungkin mau ditanyakan kami melihat dari streaming YouTube ada lagi Kak. Coba Bapak kawan-kawan mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan. Sepertinya dari streaming itu tidak ada lagi pertanyaan, sudah terjawab ya? Ya. Dijawab oleh meskipun ada pertanyaan saya sendiri gitu ya, tapi ini mayoritas yang saya sampaikan kepada Bang Fred tadi adalah mewakili dari pelajar Sobat PBG Karawang dan juga ada Bapak Ibu guru hebat yang tadi menyampaikan melalui dan saya sampaikan kepada Bang. Nah, mungkin ini waktunya barangkali ya tinggal sedikit lagi, tetapi saya minta kepada Bang Fred untuk memberikan kata-kata bijak Bang Fred yang bisa jadi motivasi buat Sobat PBG Karawang, baik pelajar, Bapak Ibu guru hebat, saya sendiri ataupun semua yang sekarang menyimak, karena saya yakin selain Bapak Ibu Sobat PBG dan juga Sobat pelajar PBG Karawang ini banyak juga yang menyimak ya. Tadi sampai nobar segala itu. Jadi satu sekolah mungkin masuk di YouTube-nya hanya satu sih, tapi yang nonton lebih dari 20 orang gitu. Jadi di YouTube-nya kan di situ satu, tapi yang nonton puluhan orang. Itu beberapa sekolah dari kemarin. Nah, untuk yang terakhir sebelum closing acara kita pada siang hari ini, bahkan saya minta ada kata-kata yang pada kami pada siang hari ini, yaitu tips dan menjadi kalau saya sih tips dan tips untuk menjadi entrepreneur secara singkat adalah dream big but start small. Dream big but start small. Mimpinya harus besar, ya enggak? Mimpinya harus besar banget. Kaitkan dengan yang nyentuh emosi kita, supaya kita mau terus bergerak, walaupun kita lagi jatuh. Contoh, mimpi besar itu apa? Saya pengen punya penghasilan bersih 1 M 1 bulan. Atau saya pengen ajak mama papa saya umroh dan haji. Ya. Atau saya pengen bikinin rumah bagus buat orang tua saya, buat adik-adik saya yang ngumpul. Atau saya pengen bikin yayasan buat nampung anak-anak jalanan, supaya di Karawang ini nggak banyak anak-anak jalanan di trotoar, ngamen, ngelem. Gitu. So saya jadi entrepreneur. Itu dreamnya, dream big, mimpinya besar kan? Mau jadi bupati Karawang boleh, mau jadi RI 1 boleh, mimpinya yang besar aja. Jangan takut-takut, akan jadi kenyataan kok, karena kalau itu sesuai dengan prasangka hambanya. Yakin dulu gitu, yang penting yakin dulu. Karena saya udah ngebuktiin, teman-teman nanti cek Facebook saya dan IG saya ya. Jadi setiap saya punya keyakinan, saya tulis di Facebook, nggak lama kemudian jadi kenyataan. Misalnya, kayaknya enak ya gue masuk TV, gue pengen dong masuk acara Tik Andy. Bulan Oktober saya tulis tuh. Tahu-tahu Februari saya masuk TV diundang Tik Andy. Waktu saya lagi dagang bakmi, saya bilang kayaknya enak ya gue sama Dinda berangkat umroh. Padahal lagi dagang bakmi, nggak punya uang. Sorenya datang ibu-ibu sama suaminya ya Dinda. Bawa mobil putih, turun, dia bilang, Bang, kita pengen ngajak abang dan Teh Dinda berangkat umroh. Gitu. Februari, saya lagi bawa anak saya, Kilau namanya, belum corona ya, berangkat sekolah. Hujan besar, di samping saya ada mobil, ngebut. Akhirnya nyikat ke badan saya, ke anak saya. Saya bilang, ya Allah, saya pengen dong dapat mobil, tapi hamba tahu hamba kotor, banyak dosa. Kasih dia buat anak hamba 1 mobil apa aja deh yang bagus. Februari, April, saya beli mobil cash. Gak tahu uangnya dari mana. Tahu-tahu buku saya diborong orang nih. Saya dapat uang 115 juta, langsung beli mobil cash buat anak saya.
Jadi yakin dulu sama apa yang ngomongin. Ngomong gede dulu aja, mimpi besar dulu aja. But start small, mulai dari yang kecil-kecil. Saya mau dagang asinan di pinggir jalan pakai meja, nggak punya gerobak. Waktu saya punya gerobak, saya mau jual asinan di pinggir jalan. Padahal saya ganteng. Tapi saya mau dagang bakmi gitu. Istri saya cantik kan? Dia mau dagang bakmi gitu. Ngomong ganteng kan sebagai tanda syukur ke Allah ya. Terus gak muji dari kata gitu banyak orang. Astagfirullah. Kamu udah tadi pakai depan. Gitu loh. Saya mau dagang jeruk gitu kan. Dagang madu gitu. Mulai yang kecil-kecil gitu. Dagang es mambo juga tuh kecil kan. Jangan ujuk-ujuk apa sih bahasa Indonesia ujuk-ujuk kan. Tiba-tiba tuh pengen jualan yang yang besar dengan profit yang margin yang besar juga gitu. Repot. Nanti itulah the power of dream ya, kekuatan dan mimpi. Jadi kita yang besar dulu lah, nanti mulai dari yang kecil-kecil. Nanti kalau kemana-mana juga kan mulai dari satu langkah dulu kan. Jadi dream big, start small. Mimpi yang besar, mimpi yang tinggi setinggi awan gunawan. Penjilat ya. Baik, sepertinya nggak kerasa 2 jam kita. Iya, udah 2 jam. Waktunya udah usai ya. Sebenarnya masih pengen banyak nanya-nanya, masih pengen banyak ngobrol-ngobrol juga. Saya yakin juga sobat PBG, Bapak Ibu juga masih sebenarnya banyak ya dari pengalaman. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bergabung kembali dengan sudah habis ya, Bang ya. Saya ucapkan terima kasih. PBG Karawang, pelajar dan juga Bapak Ibu guru. Demikianlah perbincangan saya dengan Bang Brett, orang yang sangat memotivasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini akan menjadi juga penyemangat motivasi buat kita semuanya untuk dapat membuat kita menjadi pengusaha-pengusaha seperti Brett yang sukses di masa depan. Baik, Bapak Ibu semuanya sobat PBG, pelajar, sobat PBG Karawang, terima kasih juga. Kesamaan pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian PBG Karawang. Bapak, Ibu dan juga pelajar sobat PBG Karawang, jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami. Ya, baik. Ini apa? Terima kasih. Maafin aku. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan grooming hari kedua ini, apresiasi yang setinggi-tingginya sampai awan juga kepada Bang Brett. Untuk daerah Karawang, lahir besar, sekolah di Karawang. Halo alumni SMA 1. Ini kan kalian. Mudah-mudahan apa yang tadi Foto enggak, Pak? Foto enggak? Foto bareng, foto bareng. Kita Foto, Pak. menjadi besar sesuai dengan besar kita. Baik, sobat PBG, nanti di akhir kita akan foto bersama. Mohon nanti kameranya diaktifkan. Ini untuk menjadi menjadi arsip kami PBG untuk kegiatan grooming di hari kedua ini. Mohon nanti siapkan. Udah, aku udah buka kamera. Terus input ya suaranya. Baik, dan nyalakan kameranya. Bapak Siap. sertifikat Enggak boleh. Ditunggu 17.00. Ya. Link untuk pengisian sertifikat sudah ada di grup Telegram. Mohon maaf, ini teman saya sudah sakit. Zoom meeting juga sudah ada, di link YouTube channel juga sudah ada. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel PBG Kabupaten Karawang.
Baik, semuanya siap? Semuanya kameranya di-on kan? Siap ya? Semuanya. Nanti saya beri aba-aba. Kasih senyuman. Tetap yang nobar, jaga jarak, pakai masker ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, tunjukkan nobar kalian. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Kali karena layarnya cukup banyak. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, siap? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Bang, ya ini alhamdulillah kita dengan ini bagi pelajar ada Bang Jago. Bang Jago. Pendidikan Kabupaten Karawang. Siap untuk bermimpi besar. Jangan lupa besok hari Rabu 18 November 2020 ada grooming hari ketiga dengan tema tampil kelola diri dan emosi menghadapi tantangan industri 4.0. Sumbernya psikolog nasional Ibu Andrea Charles MPD dan dipandu oleh moderatornya dari Grooming Kabupaten Karawang Bapak Dudi. Kebetulan beliau juga asli Karawang. Mudah-mudahan nanti bisa memacu kita, memotivasi kita untuk pelajar-pelajar Kabupaten Karawang. Itu saja yang bisa nanti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang menemani Sobat PBG pelajar Kabupaten Karawang yang hari kedua. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa kegiatan kita hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Hari Kamis kita akan jalan hari Sabtu dan kita juga ada narasumber dari kebetulan yang cukup ya, nanti di belakangnya ada orang sih. Karena untuk bisa bersaing di dunia kerja atau di dunia. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Baik. Dadah. Dadah. Dengan kapok, dengan Bu Prapti. Dadah. Nanti Pusat Belajar Kabupaten Karawang akan dulu bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.